Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita buka buku pintar di halaman 71 lembar cerita 3A. Sebelumnya saya minta bantuan dari salah satu kelompok yang sudah dibentuk tadi untuk membacakan cerita tentang Ibu Lili ini. Monggo, dari kelompok mana? Oh ya, baik. Dari kelompoknya Ibu Atun, monggo dibacakan dulu ceritanya. Oke, terima kasih dari beberapa wakil kelompok telah membacakan cerita Ibu Lili dalam merencanakan ide-ide usaha pada kali ini. Baik, Bapak Ibu, ini akan saya coba untuk membantu kesimpulan apa sih sebetulnya dari kegiatan ini. Yang pertama, dalam cerita tadi bahwa Ibu Lili sebelum melaksanakan ide usaha, yang pertama dilakukan Ibu Lili itu adalah melakukan pengamatan. Nah, Ibu Lili pada waktu itu pergi ke pasar. Dia melakukan pengamatan di pasar itu, usaha apa yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, di situ ternyata Ibu Lili melihat sudah banyak orang berjualan ikan segar. Nah, dilihat juga oleh Ibu Lili bahwa sebagian besar itu pembelinya adalah ibu-ibu. Nah, kesukaannya ibu-ibu itu ternyata di pasar itu setelah Ibu Lili amati, itu ibu-ibu suka membeli ikan yang kecil. Nah, ini pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Lili. Nah, kemudian selanjutnya setelah Ibu Lili itu melakukan pengamatan itu, Bu Lili bertanya pada beberapa orang pembeli. Nah, dari situ dengan tujuan Ibu Lili itu ingin mengetahui bahwa kenapa ibu-ibu itu kok suka membeli ikan yang kecil-kecil. Ini. Nah, ternyata dari beberapa sampel yang diambil oleh Ibu Lili, ibu-ibu itu suka membeli ikan yang kecil itu harganya murah. Yang kedua itu memasaknya mudah. Nah, ternyata juga dari pertanyaan yang diberikan Bu Lili itu juga ada seorang ibu pembeli itu ini yang mengatakan sebetulnya kami ini juga menginginkan ada ikan yang dijual dalam bentuk matang. Artinya kami nanti di rumah itu tidak repot-repot harus memasak. Ini sayangnya di pasar ini belum ada orang yang menjual ikan matang. Ini. Nah, selanjutnya setelah Ibu Lili itu bertanya, nah, selanjutnya dari hasil yang diamati, dari hasil pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada pembeli tadi, Ibu Lili akhirnya itu mempelajari. Apa yang dipelajari? Ini, terutama adalah mengenai harga ikan. Nah, harga ikan yang dibeli ibu-ibu itu ternyata harganya itu rata-rata itu adalah 20.000 per kilogram. Nah, ini. Nah, sehingga nanti setelah mempelajari ini, nah, Ibu Lili nanti ini akan menarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan apa? Kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini. Nah, baik Ibu. Nah, seperti pengalaman Ibu Lili ini sebetulnya juga bisa penjenengan semua terapkan di kelompok penjenengan ini. Jadi setelah penjenengan ini mempunyai ide usaha, nah, penjenengan juga harus bisa. Ini pertama adalah menggali informasi, ya, melakukan pengamatan. Ini. Nah, pengamatan yang penjenengan lakukan, ini nanti tentunya ide usaha yang akan penjenengan kembangkan ini juga jangan lupa Bapak Ibu, ini juga disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di daerah kita ini. Misalnya sekarang ini kita yang sebagian besar adalah hidup di daerah pesisir. Nah, ide apa yang akan kita kembangkan? Ide apa yang akan kita nilai cocok di daerah kita ini dan kita akan mudah untuk mengembangkan itu. Misalnya, ya, ini di daerah kita ini daerah pesisir. Ya, akhir-akhir ini banyak dikembangkan ini mengenai wisata-wisata pantai. Nah, ini. Lah, tentunya penjenengan juga harus bisa mengambil peluang ke sana.
Jadi ketika panjenengan itu menggali ide usaha itu, ya panjenengan coba panjenengan kembangkan ke sana. Bagaimana panjenengan bisa memanfaatkan wisata-wisata pantai yang ada di daerah kita ini? Nah, misalnya pertama ketika panjenengan itu melakukan pengamatan, panjenengan ya dolan-dolan nang pantai sambil wisata, tetapi panjenengan itu di sana sambil melakukan pengamatan. Coba panjenengan amati di sana. Apa ini yang mungkin peluang bisa kita kembangkan di sana? Ini. Nah, kemudian misalnya di wilayah pantai itu ternyata orang itu kebanyakan yang datang ke sana itu ingin makan-makan. Lah, coba itu lakukan pengamatan. Ini misalnya, di pantai ini ternyata belum ada orang yang jualan ikan bakar. Nah, ini coba nanti panjenengan itu panjenengan kembangkan. Kemudian setelah panjenengan melakukan pengamatan seperti itu, panjenengan bertanya, siapa yang bisa kita jadikan audien yang bisa kita tanya? Ya coba panjenengan bertanya kepada audien dari pengunjung pantai yang ada itu. Ini. Nah, misalnya Bapak Ibu dari mana? Nah, mungkin dia akan cerita. Misalnya saya dari kota ini. Kemudian juga panjenengan lanjutkan. Ini pertanyaan yang bisa panjenengan lakukan. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang pantai yang ada di sini? Nah, terutama dari kuliner-kuliner yang ada di sini. Dia akan cerita. Coba panjenengan pancing bagaimana dengan adanya kalau misalnya ada kuliner ikan bakar. Nah, dia juga akan menjawab, cocok sekali Bu. Nah, ini mantap. Nah, sehingga dari situ, dari pertanyaan itu nanti panjenengan ini juga harus punya gambaran. Nah, kemudian setelah panjenengan bertanya seperti itu, lah nanti di rumah itu dipelajari. Ini, apa yang harus kita pelajari? Ya, kita perhitungkan tentang harga. Ini. Lah, yang perlu panjenengan ingat, ketika nanti panjenengan memulai melaksanakan ide usaha yang sudah panjenengan tentukan itu. Nah, itu panjenengan kan juga harus tahu siapa yang akan menjadi calon pembeli. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, karena itu nanti juga untuk menentukan berapa barang yang akan kita jual itu harganya. Nah, jangan sampai nanti harga barang yang kita jual, misalnya panjenengan sudah panjenengan tentukan nanti akan menjual ikan bakar, ikan tuna bakar misalnya. Nah, tentunya panjenengan harus harga itu disesuaikan dengan kemampuan calon pembeli. Ya jangan sampai kalau misalnya nanti di wilayah pesisir pantai ini panjenengan menjual ikan bakar itu seharga satu ekornya itu sampai 500.000. Lah ini jangan sampai terjadi. Lah itu nanti juga akan menghentikan usaha panjenengan sendiri, nggak akan ada yang membeli. Nah inilah yang bisa panjenengan lakukan Bapak Ibu ini. Nah, kemudian setelah panjenengan pelajari dari apa yang sudah panjenengan lakukan, nah itu juga panjenengan perlu menyimpulkan. Apa yang panjenengan simpulkan? Nah, bisa dikembangkan enggak? Saya akan usaha ikan bakar di pesisir pantai ini, di wisata pantai ini, begitu. Jadi begitu, Ibu. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, ini setelah kita usaha atau ide usaha yang sudah kita lakukan itu kita nilai layak dan tidaknya, bisa dan tidaknya untuk kita kembangkan. Ini bahwa panjenengan itu selanjutnya adalah untuk mengembangkan itu. Ini. Nah, untuk mengembangkan ide usaha yang sudah panjenengan tentukan itu, sekarang panjenengan itu juga harus menggali kelemahan dan kelebihan tentang usaha yang akan kita lakukan. Nah, jadi semuanya ini harus kita antisipasi, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya saya usaha atau saya jualan ikan bakar tuna, ya, kelemahan dan kelebihannya ini sudah harus kita tata dengan matang. Karena setiap orang usaha ini mesti ada kekurangannya. Jadi jangan hanya memikirkan untungnya saja Bapak Ibu, tetapi kekurangan-kekurangan ini juga harus kita
pikirkan, kita antisipasi apa yang akan terjadi nantinya. Ini misalnya, ini kalau misalnya panjenengan itu nanti jualan ikan bakar di pantai Sendang Biru misalnya, ini, nah, yang perlu kita tata itu kekuatannya apa, kelebihannya apa, ini, apa aja kelebihan usaha yang akan kita lakukan itu. Ini, misalnya kelebihannya bahwa panjenengan adalah mempunyai keterampilan untuk memasak, panjenengan mempunyai keterampilan untuk membuat ikan bakar. Nah, itu harus ditata seperti itu. Ini, nah, kemudian kelemahannya apa? Ini, nah, kelemahan yang ada ini juga harus kita antisipasi. Misalnya saja kekurangan usaha ini dibanding dengan usaha lain, ini dengan adanya tidak ada variasi. Jadi bentino mek ikan bakar. Nah, misalnya kan orang jualan ikan bakar itu kan ya mestinya bentino hanya dodol ikan bakar aja Bapak Ibu. Nah, ini kelemahannya. Ini. Nah, kemudian hal yang harus kita pikirkan lagi tentang peluang. Kelebihannya apa? Kelebihan dari peluang ini, misalnya tadi setelah panjenengan melakukan pengamatan di daerah wisata pantai ini, ternyata di situ masih belum banyak orang jualan ikan bakar. Ini peluang bagus bagi kita. Ini, itu kelebihannya. Lah, sekarang kelemahannya, ancamannya apa nanti kira-kira yang hal terpuruk yang terjadi? Misalnya, karena harga ikan tuna nanti mahal, harga ikan tuna suatu ketika melonjak tinggi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, kalau terjadi semacam itu, ini hal-hal atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ini panjenengan pasti harus mengambil suatu tindakan. Misalnya saja di saat ikan tuna harganya naik, panjenengan harus mencari variasi-variasi yang lain. Nah, tentunya misalnya ikan tuna naik, panjenengan beralih ke ikan tongkol. Ini ikan tongkol atau ikan-ikan yang lain yang harganya lebih murah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan pula kepada panjenengan semua bahwa apa yang kita lakukan dalam merencanakan ini harga tetap harus kita sesuaikan dengan siapa pembelinya dan seberapa besar kemampuan dari pembeli. Ini. Baik Bapak Ibu, nah untuk selanjutnya ini setelah kita melakukan penyimpulan yang sebelumnya sudah melalui berbagai macam proses itu, untuk selanjutnya itu kita harus merencanakan tentang keuangan. Ini. Nah, keuangan ini Bapak Ibu, ini artinya adalah keuangan yang kita miliki. Ini. Ini artinya ya, keuangan nantinya, uang usaha ini harus betul-betul kita kelola dengan baik. Ini juga harus kita rencanakan. Ini, jangan sampai nanti Bapak Ibu bahwa uang yang kita dapat itu akhirnya amburadul. Artinya amburadul itu, wah saiki dodolan oleh duit okeh. Nah, kita tanpa harus memikirkan bahwa ini adalah uang usaha, tapi harus betul-betul kita manage. Nah, begitu. Ini. Jangan sampai nanti ketika dodolan rame kan kita oleh untung okeh toh Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendapatkan untung banyak, wis lali. Wow, aku duwe duit okeh. Lah, mari ngono. Oh, aku kepingin niko. Wah, aku kok kepingin HP Android sing wapi. Nah, nanti kalau panjenengan tidak terkontrol seperti itu, ini akhirnya juga usaha panjenengan itu tidak akan berkelanjutan. Ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan suatu ide usaha. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan merencanakan
tentang keuangan usaha. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang ada di sebelah saya.